报数！好强！ Hai, selamat rebahan semuanya. Kirana temenin ya. Kali ini Kirana akan menceritakan animasi Donghua Perfect World episode 26. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Tapi tunggu dulu, kalian ingat kan burung besar yang menyerang Dewa Anggur di episode sebelumnya? Nah, saat ini burung besar itu menemui seorang roh pengorbanan yang berbentuk manusia yang bernama Sanyan. Si burung besar melaporkan bahwa Dewa Anggur pulih kembali setelah lama sakit. Kakek Sanyan mengira bahwa telah ada yang membantunya. Sementara di gerbang pavilion Butian, Shihao dan Xin Feng sedang berlari. Mereka akan menemui Ling Er dan burung besar yang mengaku adik Shihao. Sesampainya di sana, terlihat Ling Er sedang mencabut bulu-bulu Dahong sehingga mengerang kesakitan. Ternyata, Ling Er mencabuti bulu Dahong agar Dahong menjadi bawahannya. Shihao memanggil Ling Er, kelihatan malu-malu kucing dia. Shihao menatap Ling Er dari atas ke bawah, lalu bilang kalau Ling Er tambah gendut. Ih, ngeselin. Ya meskipun aku dibilang gendut marah lah, ngeselin tau. Lanjut. Si Dahong histeris bahagia karena sudah berhasil bertemu dengan Shihao. Ertuzi bilang dia hodop, udah jelas-jelas diperintah sama Dewa Yu katanya. Saat Dahong akan memeluk Shihao, Shihao jongkok dong, membuat Dahong terkapar. Kemudian Shihao bilang pada Dahong bahwa dia akan mengajarinya beberapa teknik harta dan toisme. Shihao bertanya pada Ling Er kemana saja dia setelah keluar dari Gunung Baiduan. Dia bilang dijemput ayahnya pulang dan ditanya lagi sama Shihao, kenapa berkeliaran lagi? Dia malu-malu mau jawab, bilang aja kangen Shihao gitu katanya si Ertuzi. Akhirnya Ertuzi pun dikejar sama Ling Er. Keesokannya beralih ke pavilion Changjing. Shihao sedang berjalan sendirian memikirkan jurus elang yang tak tahu harus ia apakan. Tiba-tiba ada daun berterbangan. Daun tersebut nampak bercahaya, kemudian nempel ke dahi Shihao membentuk sebuah harta. Lalu datang Tuan Gui bersama pedang yang sudah Shihao temukan di Gunung Baiduan. Lalu Guru Gui mengambil kembali harta yang sudah tertancap di dahi Shihao. Shihao bilang pada Guru Gui dia telah menemukan pedangnya, tak perlu ia berterima kasih. Namun Shihao meminta diajarkan 1 atau 2 jurus harta terkuat darinya. Tiba-tiba Guru Gui menyerang Shihao. Shihao pun belum sempat melawan. Guru Gui pun telah beberapa kali melancarkan serangannya. Lalu Shihao mengeluarkan jurus elang biru langit. Tapi sayangnya jurus tersebut tak mempan melawan Guru Gui. Guru Gui terus menyerang Shihao sampai Shihao mengeluarkan batu suci dan dilemparkannya. Tapi sang batu suci ditepis dan kembali terlempar ke Shihao. Shihao bilang Guru Gui tak tahu berterima kasih. Guru Gui pun menjawab mengalahkan Shihao untuk kebaikan Shihao sendiri. Dia juga bilang Shihao berkultivasi terlalu cepat. Untuk itu akan ada bahaya pada Shihao. Shihao perlu mengokohkan fondasi agar bisa melangkah lebih jauh. Guru Gui menyarankan agar Shihao bermeditasi dengan roh pengorbanan dan berlatih dengan giat karena suatu hari nanti sungai dan gunung akan hilang seperti orang zaman kuno yang mati. Guru Gui pun pergi, meninggalkan pedang miliknya kepada Shihao. Malam harinya, Shihao berjalan-jalan di bawah aula suci kuno. Katanya, Shihao pernah mendengar ada leluhur di sana. Sementara di aula suci tersebut, ada Shi yang melihat Shihao berjalan di bawah. Dia mengingatnya saat dia merampas obat suci di Gunung Baiduan. Shi berniat akan menemui Shihao setelah dia berlatih di aula suci tersebut. Shihao bermeditasi di dekat pohon Dewa Anggur sesuai saran dari Guru Gui. Dia memaksimalkan jurus harta yang ia temukan di pavilion kitab suci. Setelah menggabungkan jurus hartanya, keluarlah elang paus sebagai salah satu dari 10 binatang terkuat di zaman kuno. Tapi Shihao tak yakin atas hal itu. Tiba-tiba, terdengar Dewa Anggur berbicara mengatakan bahwa perpaduan antara elang sayap emas dan elang biru langit akan melahirkan elang paus. Dewa Anggur bercerita, bertahun-tahun yang lalu ketika harta elang melarikan diri dari Changjing, dia ditemukan oleh Dewa Anggur sendiri. Dewa Anggur pun memberikan hadiah elang paus tersebut karena Shihao telah memberikan mata air keabadian untuknya. Dewa Anggur meminta Shihao agar giat berlatih karena gurun akan menjadi kacau.
Scene berpindah ke area latihan Pavilion Butian. Terlihat ada murid Akademi Zulu dan murid dari Camp Genius Pavilion Butian berlatih di sana. Shihao datang ke arena itu dan melihat Camp Genius kalah dari Akademi Zulu. Dewi Perang Akademi Zulu meremehkan Camp Genius. Lalu Shihao meminta pada senior Yoyu untuk berlatih bersama dengan wanita Akademi Zulu yang mengalahkan Camp Genius. Senior Yoyu pun mengiyakan dan Shihao masuki arena pertandingan. Shihao berlatih dengan Akademi Zulu layaknya pertempuran asli. Latihan ini sangat luar biasa sekali. Kemudian Dewi Perang Zulu mencari informasi mengenai roh pengorbanan Dewa Anggur menggunakan keahliannya. Yang dia dapat adalah roh pengorbanan tidak menggunakan orang lain untuk bertahan dan auranya belum stabil. Lalu dia mengirimkan laporan pada roh pengorbanan Sanyan. Roh pengorbanan bermata 3 ini memprediksi bahwa Dewa Anggur tidak akan bertahan lama karena dia hanya pulih saja tanpa diikuti auranya yang stabil. Lalu dia turun untuk menemui Dewa Anggur. Sementara Shihao masih terus berlatih dengan wanita dari Akademi Zulu. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus elang. Akhirnya elang mereka bertarung. Shihao dan wanita itu juga tetap gelut. Karena merasa tetap tak ada perkembangan, Shihao mengeluarkan jurus elang yang satunya lagi dan menggabungkan jadi elang paus. Akhirnya wanita dari Akademi Zulu pun kalah. Tiba-tiba, roh pengorbanan Sanyan telah tiba di Pavilion Butian, membuat tempat itu seperti gempa. Shihao bergegas pergi dan mencari tahu ke atas genteng apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Dewa Anggur bersegera menjalarkan akar-akar miliknya. Sanyan mulai menghancurkan bangunan-bangunan di sana. Setelah melihat Dewa Anggur keluar, dia langsung mengarahkan jurusnya pada Dewa Anggur. Namun dengan secepat kilat, Dewa Anggur melilit Sanyan. Sanyan akhirnya sadar bahwa Dewa Anggur sengaja tidak menstabilkan auranya untuk memancing musuhnya itu. Sanyan terus dililit oleh Dewa Anggur dan membuatnya mengeluarkan naga. Mereka bertarung tanpa ampun hingga akhirnya roh pengorbanan Sanyan musnah dililit Dewa Anggur. Dewa Anggur kembali ke tempatnya. Lalu, sang dewa memanggil Master Pavilion, bilang bahwa dia akan menghilang. Sontak Master kaget tidak menyangka, padahal dewa telah mengalahkan roh pengorbanan Sanyan. Dewa Anggur mengatakan permajaan singkat tidak akan menyembuhkan bagian dalam, maka dari itu dia akan menghilang. Dewa juga bilang dia membiarkan Master mengundang Akademi Zulu untuk menunjukkan kelemahan dewa sendiri dan memancing musuh terkuat untuk bertanding sampai musnah. Hal tersebut dilakukan oleh Dewa Anggur untuk menakut-nakuti musuh yang lain. Setelah dewa menghilang, para musuh akan datang untuk menjara Pavilion. Untuk itu, Master diminta mengumpulkan semua orang Pavilion untuk dikirim ke 7 benteng terdepan dan melindungi benteng luar. Lalu ada yang melapor bahwa benteng luar telah direbut orang. 3 benteng telah diratakan, sementara murid dan tetua di sana hampir dimusnahkan. Master Pavilion memprediksi bahwa sudah ada yang membocorkan kejadian ini pada orang luar. Tiba-tiba ada gempa dan datang burung besar mata hijau. Apa yang akan dilakukan burung tersebut pada Pavilion Butian? Akankah Pavilion selamat dari bencana ini? Oke, saksikan lanjutan alur ceritanya hanya di Kirana Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.